Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jailani, tempat tinggal di Jalan Haji Yasin nomor 32, Kampung Pesantren, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Ingin berbagi bahwa saya pernah menginisiasi pembuatan tungku pembakaran sampah yang minim asap dan pembakarannya tanpa menggunakan tambahan bahan bakar maupun listrik. Jadi relatif murah dalam operasionalnya dan insya Allah juga murah di dalam biaya investasinya. Ya, perlu diketahui bahwa di desa kami, namanya Desa Cimekar ini, khususnya di RW 17, itu beberapa tahun yang lalu sangat terganggu oleh banyaknya sampah dari masyarakat yang dibuang sembarangan, baik itu di kebun-kebun atau di solokan-solokan, sehingga sangat mengganggu dan merusak kesehatan lingkungan hidup. Nah, kemudian kami bersama beberapa tokoh masyarakat inisiatif untuk mengadakan satu lembaga swadaya masyarakat untuk mengelola sampah yang sangat mengganggu tersebut. Maka dibentuklah satu semacam organisasi yang disebut dengan Kampung Pesantren Peduli Sampah, disingkat KAPSA. Nah, kegiatannya kita menarik semua sampah-sampah dari masyarakat, kemudian kita kelola sehingga sampah tersebut tidak lagi berceceran di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Pengelolaan sampah tadi, di mana kita kelompokkan 3 kelompok. Untuk yang organis itu kita musnahkan melalui pemeliharaan maggot. Kemudian yang bisa dijual kembali itu kita jual ke tempat rongsokan. Kemudian yang tidak bisa diapa-apakan kita musnahkan melalui tungku. Tungku yang kami gunakan atau yang kami ciptakan itu kami sebut tungku KAPSA G3, generasi ketiga. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi dia bekerja membakar sampah, kemudian di atasnya tersuplai lagi udara sehingga asap yang dihasilkan itu terbakar kembali. Kemudian masuk melalui cerobong ke atas, sisa asap yang masih ada. Nah, diperbesar, diperjelas seperti ini. Jadi ini tungkunya. Di sini tempat di mana sampah dibakar, mendapatkan suplai oksigen dari bawah. Kemudian terjadi pembakaran. Nah, kemudian asap yang dihasilkan itu dibakar kembali karena kita menggunakan suplai oksigen dari samping kiri kanan naik ke atas langsung masuk ke sini. Nah, asap di sini itu terbakar kembali sehingga sisa asap yang masuk ke dalam cerobong itu sudah sangat minim. Tungku yang dimiliki oleh KAPSA sebetulnya ini ada bertahap ya. Pertama, untuk tungku yang generasi pertama itu sangat sederhana, ukurannya juga relatif kecil karena jumlah sampah waktu itu yang masih sedikit. Kemudian setelah jumlah sampah naik, artinya masyarakat yang berminat untuk membuang sampah ke situ semakin banyak, maka kami ciptakan yang lebih besar. Namun pengelolaan asapnya masih sederhana sehingga jumlah asap yang dihasilkan masih banyak. Kemudian artinya kami berinisiasi untuk menciptakan yang G3 ini, tungku yang G3. Tungku G3 ini ada kelebihannya, yaitu pertama, jumlah asap yang dihasilkan itu sangat minim. Kemudian kapasitasnya tentu disesuaikan dengan jumlah sampah yang ingin dimusnahkan. Tungku ini sengaja kami ciptakan supaya biaya operasionalnya minim, sehingga diharapkan masyarakat di sekitar RW kami bisa berkeinginan untuk menduplikasi apa yang ada di kami. Bahan-bahan yang kami butuhkan untuk membuat tungku ini
itu bahan bangunan biasa, jadi ada semen, ada besi beton, ada pasir, kerikil dan sebagainya. Jadi ini memang bangunan, cuman konstruksinya dibikin sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna. Biaya yang dibutuhkan itu sebetulnya relatif. Kebetulan kalau di kami karena tempatnya itu di bawah, sehingga diperlukan serobongnya agak tinggi, diperlukan biaya sekitar 30 juta. Lahan yang kami pakai itu kurang lebih 10 tumbak atau sekitar 140 meter persegi. Di dalam operasionalnya kami menyerap tenaga sekitar 10 orang, dan ini berarti satu keuntungan lain bahwa ini bisa menciptakan lapangan kerja bagi yang mengelola sampah. Sistem yang kami gunakan untuk mengelola sampah ini itu hasilnya adalah daerah kami menjadi zero waste, jadi satu RW kami zero waste. Namun demikian karena sebetulnya di RW sebelah-sebelahnya juga membutuhkan, ya mereka juga akhirnya ikut bergabung sehingga ada sekitar 3 RW yang ikut bergabung membuang sampah ke tempat kami. Kemudian benefit lain yang kami rasakan juga bisa mengedukasi masyarakat agar sama-sama mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dari pembuangan sampah yang tidak teratur. Sistem ini sangat mungkin untuk diduplikasi di tempat lain, dan kami siap untuk membantu engineeringnya, membantu teknisnya, sehingga kami sangat berharap justru ini bisa berkembang, bukan hanya satu RW, tapi mudah-mudahan bisa berkembang menjadi satu desa atau bisa berkembang satu kecamatan, sehingga akan menghasilkan satu kondisi di mana ini sangat membantu kepada pemerintah kabupaten di dalam menangani sampah tingkat kabupaten dan seterusnya. Dalam perjalanannya, alhamdulillah tungku tempat pembakaran sampah kami ini pernah juga dikunjungi oleh Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Dr. Dadang Supriyatna. Alhamdulillah beliau sangat respon, menyambut baik bahwa ini bisa untuk dikembangkan ke daerah-daerah lain, karena itu tadi bahwa ini menghasilkan satu kondisi lingkungan yang zero waste. Tapi tetap kami berharap bahwa ini juga kami ingin mendapatkan trigger dari para stakeholder atau para pemimpin yang apakah tingkat kabupaten atau tingkat gubernur, sehingga ini bisa betul-betul berkembang sehingga masyarakat bisa lebih cepat menyerap atau menduplikasi bahkan mengembangkan apa yang kami lakukan ini. Kami sangat terbuka apabila ada masyarakat atau siapapun yang ingin mengembangkan atau ingin menduplikasi apa yang kami lakukan, baik itu sistem pengelolaan sampah secara keseluruhannya atau teknologi teknologi tungkunya. Bapak-bapak atau ibu-ibu siapapun dapat menghubungi kami di nomor WA berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, sehingga kita betul-betul menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang katanya Indonesia emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.